Nah, kondisinya kalau dia tarik rem tangan, ngerem ataupun tarik rem tangan itu jadi nempel, Pak. Nah, ketika dia sudah nempel, sekalipun dia pegasnya ini kan sangat kecil ya. Iya. Sekalipun udah turun ininya, handremnya. Tapi ada yang masih tertinggal. Ya, kampas ini tadi dia masih tertempel dengan tromol. Iya. Betul. Nah, penyebabnya adalah ini. Nah, Sobat Otomotif dan AHPedia, sebelum kita lanjutkan video ini, jangan lupa subscribe ya, agar tidak ketinggalan tips, tutorial, dan konsultasi tanya jawab terbaru dari AHPedia. Assalamualaikum Mas Ardi. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan juga sobat AHPedia. Ini apa yang bisa kita sampaikan ke kawan-kawan di YouTube Mas Ardi? Oke, ini jadi mobil milik Pak Fuad. Pak Fuad itu sebelah tuh, Pak. Pak Fuad. Jadi keluarnya mobil ini Pak Taufik ketika dia ditarik handremnya, Ya. kemudian handrem itu dilepaskan, Oke. mobil masih dalam kondisi kekunci kampasnya. Jadi harus digas ya, digas paksa, baru dia timbul suara jedak. Artinya kampasnya itu tadi ngelepas. Ternyata begitu kita cek kondisi ini Pak, dia punya seal rem. Ini kemungkinan mengalami kebocoran. Bocor ya. Sehingga kebocoran ini tadi dia netes turun ke bawah, masuk ke tromol sini. Nah, ketika dia sudah masuk ke tromol ini menjadi lengket. Iya. Karena kondisinya dia udah ada minyak remnya. Minyak rem, ya? Karena minyak rem itu memang dia keras ya. Sifatnya panas dan keras. Nah, kondisinya kalau dia Tarik rem tangan. ngerem ataupun tarik rem tangan itu jadi nempel, Pak. Nah, ketika dia sudah nempel, sekalipun dia pegasnya ini kan sangat kecil ya. Iya. Sekalipun udah turun ininya, handremnya. Tapi ada yang masih tertinggal. Ya, kampas ini tadi dia masih tertempel dengan tromol. Iya. Betul. Nah, penyebabnya adalah ini. Nah, untuk kasus ini kita harus memperbaiki pertama sealnya. Oke. Seal ini kalau dibuka ini minyak remnya pasti keluar, Pak. Nah, ini dia. Tuh, netes nih. Bocor. Bocor. Dia pasti keluar minyak remnya. Nah, udah seperti ini kita ganti sealnya dulu. Iya. Nah, sealnya setelah kita ganti, ini sealnya menggunakan 3/4 di sini, Pak. 3/4. Ini akan kita ganti sealnya depan belakang. Kemudian dari seal ini sendiri, dia kan ada kampasnya, Pak. Ini kampasnya sudah terkontaminasi sama minyak rem. Minyak rem. Jadi dia sudah meresap dalam ke kampas. Jadi sekalipun kita sudah perbaiki ininya, kemungkinan lengketnya masih tetap ada. Dikarenakan kampasnya dia yang ini ya terendam sama minyak rem ya. Akhirnya kita harus ganti seal ini dan juga kampasnya. Oke. Seperti itu. Maka pentingnya untuk melakukan cek rem 10.000 km sekali. Oke. Seperti itu, Pak Taufik. Baik. Ini penyebab bocornya apa aja sih, Mas? Pertama usia. Usia ya. Pertama usia tentu, terus yang kedua adalah kotoran. Kotoran di Area ini kan kampas ini kan dia kan haus, Pak. Nah, pasti kan ada kotoran debu-debu seperti ini. Nah, debu ini kalau dia misalnya masuk ke dalam area ini akan menghambat ikut ke ini ya? Kinerja piston. Kinerja piston ya. Masternya, jadi dia apa itu namanya? Minyak rem itu tadi akan keluar dari celah-celah yang ada kotorannya itu. Makanya kita harus rutin untuk cek rem dan juga ganti ini ya. Tapi kalau untuk seal ini pasti usia. Oke, seal usia. Diperkirakan ini usia seal ini. Oke, baik. Berapa ribu kilometer, Mas, untuk servis rem? 20.000 maksimal. 20.000 maksimal. Atau 1 tahun sekali. 1 tahun sekali. 1 tahun sekali untuk cek rem. Tapi kalau misalnya mau periodical maintenance ya 10.000 km sekali. Coba cek rem, rotasi ban, sporing. Oh iya, gitu. sekalian ya. Ini kasusnya ada sebelah kiri atau sebelah dua-duanya, kiri kanan, Mas? Ini kita cek yang sebelah kanan, Pak. Coba ya. Oke. Ini yang sebelah kiri dulu. Sebelah kanan dia kering. Oh iya, ini kering ya. Tapi dia tetap sudah bocor. Oh, ada bocornya juga. Sebelah sini bocor. Jadi belum sampai separah yang kiri. Sebelah kiri ya. Yang kiri, yang ini udah bocor nih, minyak remnya udah keluar. Jadi dia ini kan penutup debu. Iya. Ini bukan seal, Pak. Jadi dia hanya penutup debu. Betul. Di Penutup dalam debu ini ada dibuka. piston. Si minyak remnya udah berada di luar seal. Nah, ini harus kita perbaiki juga. Ini kalau sudah sampai bocor seperti ini harusnya di pedal rem itu ada ciri-ciri, Mas ya? Ya, ketika di pedal rem itu beberapa cirinya adalah ketika dia di rem agak ngempos sedikit ya. Oh, agak turun ya? Agak turun. Jadi lebih dari standarnya. Yang kedua adalah tadi ketika dia di hand rem, lama mobil nggak dipakai atau mungkin ditunggu semalaman gitu,
Dia kalau sudah terkontaminasi sama minyak rem yang ada di tromol, di area sini sudah ada tetesan minyak remnya, maka itu kan akan rata ya Pak ketika dia jalan ya. Iya. Maka di permukaan tromol ini tadi ada minyak remnya, ketika dia ditarik handremnya jadi lengket. Oke. Ini tidak sampai mengakibatkan minyak rem berkurang atau seperti apa? Ya, ketika dia bocor minyak remnya pasti akan berkurang. Ya? Pasti akan berkurang. Nah, di antara mengenali ciri-ciri itu tadi adalah cek juga untuk di tampungan depan sini Pak Taufik. Nah, ini. Nah, oke. Nah ini Pak Taufik, ini ada minyak rem. Oh, nah, tapi masih ini ya? Ini masih untuk normal saat ini masih belum banyak yang rembes. Sehingga terdeteksi lebih cepat. Karena Pak Fuad juga ngerasa ada yang aneh di remnya. Ada yang aneh ya? Makanya langsung dicek tadi. Ini selain di sana, itu muncul indikator nggak sih Mas? Kalau minyak rem itu berkurang? Ketika minyak rem berkurang nggak muncul indikator, tapi kalau minyak remnya habis, di bawah pelampung yang ada di tangki ini, tangki apa namanya, reservoirnya minyak rem, itu mengakibatkan dia punya handrem itu kan ada indikatornya Pak. Itu tanda pantungnya itu nyala. Brake-nya itu nyala. Berarti harus dilakukan pengecekan sistem rem. Oke. Seperti itu Pak Taufik. Baik, terima kasih Mas Erdi. Terima kasih kembali Pak Taufik. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.